Pemirsa, untuk membunuh seorang pimpinan cabang bank, Muhammad Ilham Pradipta, pelaku melibatkan banyak sekali orang dengan berbagai peran. Hal tersebut diungkap oleh kepolisian yang sejauh ini menurut informasi kami sudah mentersangkakan ada 15 orang. Kami akan mengulasnya kembali untuk Anda bagaimana perkembangan kasus ini sejauh ini. Polisi sudah menangkap 15 orang dan secara resmi yang sudah dirilis sebagai tersangka itu ada 8. Tetapi menurut informasi yang kami miliki, ke-15-nya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mereka ini terbagi menjadi 4 klaster utama. Kita akan lihat satu persatu ada klaster apa saja. Yang pertama tentu saja adalah klaster sebagai otak pelaku atau aktor intelektual. Kemudian juga ada klaster pengintai. Sebelum Ilham Pradipta itu diculik, ada tim yang mengintai Ilham terlebih dahulu. Sampai akhirnya kemudian tim penculik yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini adalah tim penculik. Mereka 4 orang menculik Ilham Pradipta di sebuah supermarket. Kemudian lalu ada tim lainnya yang melakukan penganiayaan dan juga pembunuhan. Sebetulnya ada satu lagi klaster yang perlu kita dalami lebih jauh, yaitu apakah tim yang sama yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan, apakah mereka juga yang kemudian membuang jasad dari Ilham Pradipta. Nah, salah satu klaster, yakni klaster pelaku yang membuntuti Ilham, itu terekam dari CCTV yang menunjukkan ada 4 orang di sini. Di sini adalah peristiwa yang terekam CCTV di mana ada 4 orang mendekati Ilham dan langsung menculiknya di sebuah parkiran di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Dari hasil otopsi, Ilham pelaku diduga membunuh korban dengan benda tumpul pada bagian dada dan juga leher sehingga korban meninggal dunia karena kehabisan oksigen dan diduga ada tekanan pada tulang leher dan dada hingga menyebabkan korban kesulitan bernafas. Pemirsa, kami akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan kriminolog, ada Ibu Hanifah Hasna dan juga kuasa hukum dari salah satu tersangka penculikan Reviando Aquinas Handi atas nama Pak Maximus Hasman. Selamat malam Ibu Hanifah dan juga Pak Maximus. Selamat malam Mbak Sylvia. Oke, baik. Saya ke Pak Maximus terlebih dahulu ya. Pak Maximus, bagaimana cerita singkatnya sampai klien Anda ini bisa terlibat dalam proses penculikan Ilham? Oke, baik, selamat malam. Sebelum pada poin ke sana, pertama-tama saya sebagai kuasa hukum mewakili klien saya turut berbelasungkawa dan menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini, karena bagaimanapun ini peristiwa yang cukup fenomenal yang melibatkan klien saya, salah satu dari pelaku dalam kelompok atau klaster penculikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mau meluruskan opini yang beredar di tengah masyarakat bahwa klien saya RAH merupakan korban. Mengapa saya katakan demikian? Klien saya ini kan diajak oleh terduga pelaku yang bernama E. Hanya untuk mengikuti suatu kerjaan. Kalau dalam istilah lapangannya itu ada proyek. Ada proyek. Nah, proyek ini klien saya dalam hal ini RAH tidak pernah mengetahui apa yang harus dilakukan atau kerjaan apa yang harus dijalankan. Sehingga dengan demikian sangat tidak tepat jika klien saya adalah pembunuh terhadap saudara I yang merupakan atau yang notabene kepala Kacap BUMN. Pak Maximus, jadi waktu begitu, itu klien Anda disebut diajak ikut proyek apa? Dari hasil penelusuran yang kami dampingi pada hari Senin kemarin di Polda Metro Jaya, disampaikan di depan penyidik bahwa awal mula klien saya ini diajak pada tahap kedua. Jadi ada pertemuan
ada pertemuan yang dilakukan oleh keempat tersangka lain terkait dengan kerjaan atau proyek yang dimaksud. Kerjaan apa Pak? Dibilangnya kerjaan apa? Tidak disampaikan atau terduga pelaku E tidak menjelaskan kerjaan apa yang mau dijalankan. Kebetulan klien saya ini kan anak baru di Jakarta. Pertama, yang kedua dia masih berstatus sebagai mahasiswa. Perkenalan dengan terduga pelaku E itu dalam tempo waktu 2 minggu. Sebelum dia kenalan dengan pelaku yang terduga bernama E, dia tinggal bersama saudari dari mamanya. Oke, sampai situ dulu Pak Maximus. Klien Anda masih berstatus sebagai mahasiswa, dikenalkan dengan E, disebut ada proyek. Betul. Tapi tidak tahu proyek apa. Tidak pernah mengetahui proyek apa yang dijalankan. Klien Anda yang mana Pak? Kalau dari rekaman CCTV ikut nggak pada saat proses penculikan itu, ikut tidak? Dalam penculikan itu merupakan pertemuan tahap kedua yang kemudian langsung melakukan eksekusi. Jadi ketika pertemuan pertama kali yang dilakukan oleh pelaku terduga E dengan pelaku lainnya, klien saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Yang membahas pertemuan itu cuma meeting. Kalau yang dalam penculikan ikut nggak Pak? Kalau dalam penculikan iya, karena ikut. Di saat penculikan itu dia diajak untuk melakukan proyek itu. Nah, setelah mereka berkumpul nggak curiga Pak? Tidak curigakah kalau tidak tahu proyek apa ini tiba-tiba langsung ikut saja? Jujur dia sampaikan dalam proses penyidikan kemarin di Polda Metro Jaya, dia tidak mencurigai apapun terhadap upaya atau kerjaan yang dijalankan, Mbak Sylvia. Nah, dalam perjalanannya ketika ketemu dengan pihak dalam pertemuan itu, diajaklah ke salah satu tempat Indomaret atau apa itu namanya, terus dia disuruh untuk membeli lakban, handuk, sama rokok oleh oknum yang bernama F. F, itu oknum ya Pak? Iya. Oknum apa Pak? Saya kurang tahu oknum apa. Biarkan pihak Polda Metro Jaya nanti yang mengungkap, dan nanti di fakta persidangan nanti akan mengungkap semua itu. Oke, baik, sampai situ dulu ya Pak Maximus ya. Saya harus bergeser dulu ke Ibu Hanifah untuk mengetahui analisa Ibu Hanifah. Ibu, ternyata kalau kita ikuti selama berhari-hari ada banyak sekali orang yang terlibat hanya untuk satu target sampai ada 4 klaster. Itu artinya apa Bu Hanifah? Baik, terima kasih Mbak Zulfia. Kalau hanya satu orang tapi pelakunya banyak sekali, ini bisa kita kategorikan sebagai organized crime. Tapi dengan cepatnya ini terbongkar, berarti ini organized crime yang tidak terorganisir dengan baik. Entah yang salah di bagian mana, jangan-jangan komandonya tidak lurus, jadi dari atas sampai ke bawah tidak sampai, sehingga terjadi kesalahan. Nah, ini menunjukkan sindikasi tertentu, karena bisa jadi ada pesanan dari seseorang yang meminta gitu ya, karena di kriminologi ada 3 lapisan. Yang pertama adalah mastermind, yang kedua middleman, yang kedua middleman, yang ketiga adalah hitman. Mastermind adalah otaknya, middleman itu adalah perantara, yang hitman adalah eksekutor. Nah, eksekutornya mungkin ada 2 klaster lagi yang tadi sudah disebutkan Pak Maximus tadi ya. Ada penculik dan ada yang menghilangkan nyawa. Nah, sebetulnya ada kalanya melibatkan banyak orang itu yang diharapkan adalah untuk melakukan aksi sebaik mungkin atau menghindari kegagalan. Tapi yang kita tahu, semakin banyak personil, semakin banyak kebocoran yang akan mungkin terjadi. Dan mungkin ini yang tidak dipertimbangkan.
Walaupun demikian, ketika organized crime itu harusnya sudah dipertimbangkan sampai sedemikian rupa. Lalu yang terakhir adalah keseriusan target. Kenapa sampai melibatkan 15 orang? Jangan-jangan pelaku ini terlalu kuat untuk dilumpuhkan satu orang atau sedikit orang. Atau memang dalam kondisi kepentingan yang sangat besar sehingga harus melibatkan banyak orang. Demikian Mbak terkait dengan 15 orang yang terlibat. Bu Hanifah, ada kemungkinan lain tidak? Misalnya sebetulnya tujuannya itu bukan untuk sampai menghilangkan nyawa, tapi misalnya untuk mengintimidasi atau menekan saja, makanya rame-rame dan seperti yang Anda bilang, terorganisir tapi kok tidak terorganisir juga pada saat yang sama. Apakah karena sebetulnya tujuannya bukan membunuh? Adakah kemungkinan itu? Oke, baik, bisa jadi ini by design atau by eskalasi atau yang terakhir by accident. By design itu kelihatan dari banyaknya orang yang terlibat. Berarti ini kan sudah direncanakan, bukan kejahatan impulsif. Nah, melibatkan banyak orang. Lalu karena dilihat dari bagaimana cara mereka melumpuhkan atau menguasai korban itu dengan pukulan-pukulan tertentu. Bisa jadi karena atau menginginkan korban itu memberikan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan permasalahan mereka. Lalu ketika tidak bisa memberikan yang diharapkan oleh para eksekutor, akhirnya naik eskalasinya, gitu. Jadi bisa terjadi by accident karena awalnya didesain hanya untuk melumpuhkan, tetapi karena tidak mengikuti polanya sehingga terjadi pembunuhan. Oke. Terakhir Bu Hanifah, apakah patut diduga ada kejahatan perbankan dengan mungkin nilai ekonomi yang besar sekali di situ sehingga sampai akhirnya ada kelompok besar ini? Ya, kalau kita melihat profesi dari korban sendiri, sangat memungkinkan ini kejahatan finansial. Bisa jadi karena untuk menutup kasus perbankan gitu ya. Yang kedua bisa jadi karena ini silencing key person, bahwa korban ini adalah seseorang yang menolak praktek-praktek kotor. Yang ketiga ada kepentingan jaringan. Jadi bukan dendam pribadi, tapi ada sekelompok orang atau orang pribadi atau nasabah yang mungkin memiliki permasalahan sehingga dendamnya itu terjadi dan mengakhiri hidup. Satu lagi ada pressure untuk akses uang, karena korban ini sebagai alat paksa untuk menggerakkan akses atau membuka akses tertentu demi kepentingan pelaku. Baik Bu Hanifah. Oke, terakhir ke Pak Maximus, apa yang terjadi singkat cerita setelah korban Ilham itu diculik? Apa yang terjadi pada klien Anda setelah itu? Apakah tahu-menahu soal penganiayaan sampai akhirnya membuang jasad atau bagaimana Pak? Menurut pengakuan klien saya ketika dimintai keterangan kemarin hari Senin di Polda Metro Jaya, bahwa ketika mereka setelah ditangkap dan ditunjukkan di Polda Metro Jaya orang yang mereka tangkap, baru mereka tahu bahwa orang yang mereka culik itu sudah meninggal dunia. Karena dalam perjalanan perkara ini, kelompok yang dinamakan kelompok penculik ini hanya ditugaskan atau ordernya hanya untuk menculik. Setelah menculik, selesai pekerjaan. Makanya dalam perjalanan perkara ini ketika di BAP di Polda Metro Jaya, klien saya sampaikan bahwa Pak, kami hanya ditugaskan untuk menculik dan menyampaikan pesan sesuatu kepada si korban. Setelah pesannya itu apa? Putus. Pesan itu tidak perlu saya utarakan di forum ini karena memang ini menyangkut nama sebuah lembaga. Kami percaya bahwa ini nanti akan kebuka di persidangan selanjutnya. Oke, ada order untuk menculik, ada pesan yang disampaikan kepada korban, ada bayaran yang diterima klien Anda? Dalam pengakuan yang disampaikan oleh keempat pelaku, salah satunya klien saya, karena sebelumnya kan kami berbicara untuk semua pelaku terpisah dengan ketiga yang lainnya, bahwa mereka mendapatkan upah setelah melakukan pekerjaan penyerahan korban itu di daerah Kemayoran, baru kemudian kembali ke setelah dari Kemayoran kembali ke daerah RCC Cempaka Putih,
Setelah itu mereka pulang ke rumah dan sampai di rumah baru dibagikan upah sebesar 8 juta rupiah Per orang. Oke, baik. Itu yang Baik, Pak Masimus. memberikan duga pelaku E. Itu Oke, Mbak Sylvia. Baik, kalau begitu terima kasih atas keterangannya Pak Maximus dan juga Ibu Hanifah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.